Padahal kamu tidak berbuat salah, maka kamu adalah salah satu orang yang malati dan bisa mendatangkan karma. Dan kamu pun pasti akan melihat orang yang pernah berbuat aniaya dan menyakitimu menerima kutukan atau kualat sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, jika kamu pernah mengalami diperlakukan semena-mena atau dizolimi oleh siapapun, dan itu membuatmu merasa sangat tersakiti dan teraniaya oleh perlakuan tersebut, wajar sekali jika saat itu kamu merasa seolah Tuhan tidak adil kepadamu. Padahal, kamu percaya atau tidak, Tuhan itu adil maupun tidak adil, itu tidak berpengaruh sama sekali dengan sifat keadilannya kepada semesta. Karena apapun agama dan kepercayaanmu, apapun statusmu, tidak peduli kamu itu kaya atau miskin, jika kamu adalah orang yang memang benar-benar pernah teraniaya dan tersakiti, padahal kamu tidak berbuat salah, maka kamu adalah salah satu orang yang malati dan bisa mendatangkan karma. Dan kamu pun pasti akan melihat orang yang pernah berbuat aniaya dan menyakitimu menerima kutukan atau kualat sama kamu. Dan inilah 7 pertandanya ketika orang yang pernah menganiaya dan menyakitimu mendapat kutukan atau karma dan kualat sama kamu. Pertama, urip seneng dadi susah. Hidup bahagia berubah menjadi penderitaan. Jadi, ketika dulu sebelum orang tersebut menyakiti hatimu dan menjahatimu, orang tersebut hidupnya awalnya penuh dengan kebahagiaan, tetapi sekarang berubah menjadi susah dan menderita. Wajahnya yang dulu sumringah, wajahnya riang dan gembira, mereka mudah tertawa, sekarang sudah tidak lagi tetapi berubah menjadi tampak susah, wajahnya sedih, dan sulit tersenyum lagi seperti dulu. Ini adalah tanda dia kualat dan mendapat karma kutukan akibat dulu sudah berbuat menyedihkan dirimu sehingga kamu kehilangan kebahagiaanmu. Kedua, awak waras kena memolo. Tubuh yang semula sehat akhirnya terkena penyakit. Jadi dulu sebelum seseorang itu menyakiti dan menzolimimu, dia sehat-sehat bahkan tidak punya penyakit. Dan setelah sekian lama kamu mendengar dia jatuh sakit atau tiba-tiba dia kena penyakit yang parah atau kronis, sehingga dia tidak lagi bisa berbuat apa-apa, seperti tubuhnya menjadi tiba-tiba lumpuh dan lain-lain. Ini biasanya adalah akibat dia sudah menyakiti dan menzolimi kamu dengan cara merampas hak yang itu seharusnya kamu dapatkan, tetapi itu tidak dia berikan entah dengan cara apapun. Lalu yang ketiga, urip gangsar dadi rupek. Hidup yang lancar menjadi seret atau serba sulit. Jika dulu dia adalah orang yang serba mendapatkan kemudahan, apa yang dia inginkan itu bisa dengan mudahnya dia dapat dan dia capai. Sekarang kondisinya sudah berbalik, dia mendapat masalah atau persoalan yang sulit diselesaikan. Dia dihantam masalah yang menyulitkan hidupnya yang tidak kunjung selesai. Ini adalah pertanda dia kualat dan kena kutukanmu akibat pernah mempersulit urusanmu, akibat dia pernah menyulitkan kehidupanmu. Padahal seharusnya kamu itu berhak mendapatkan kemudahan darinya. Yang keempat, joyo dadi bangkrut.
Dulu dia berjaya entah karena usaha atau pangkatnya, sekarang kondisi kehidupannya menjadi terpuruk penghasilannya. Ibarat dulu dia adalah orang yang paling sukses di lingkungannya, sekarang kondisinya sudah menjadi mengenaskan. Ini adalah tanda dia yang menyakiti dan menganiaya kamu dengan cara menindasmu menggunakan usaha yang dimilikinya atau menggunakan pangkat jabatannya. Kelima, rukun dadi cerah. Hidup yang semula rukun menjadi pisah atau bubar. Misalkan, dia dulu itu damai dan harmonis, kumpul dan rukun dengan keluarganya. Sekarang, dia malah kena masalah sehingga dijauhi atau ditinggalkan keluarganya. Entah ditinggal oleh pasangannya, oleh anak-anaknya maupun dijauhi saudara-saudaranya. Ini adalah akibat dia kualat dan mendapat kutukan karma karena dulu dia pernah menyakiti dan menzolimi kamu dengan cara membuatmu terpisah dari orang-orang dekatmu. Entah dengan cara kamu dihasut atau diadu domba. Lalu yang keenam, bejo dadi ciloko. Dia dulu hidup penuh dengan keberuntungan menjadi penuh kesialan. Jadi misalkan dulu dia adalah orang yang dengan mudahnya mencapai sesuatu, entah mendapatkan jabatan maupun mendapat pasangan yang istimewa akibat faktor dari orang tuanya yang kaya dan terhormat. Tetapi sekarang keadaan dia itu mendapatkan apapun tidak sesuai yang dia inginkan. Bahkan berakibat dia mengalami kecelakaan. Ini tanda dia kualat karena pernah mencelakakan kamu, atau akibat dia pernah sombong atas pencapaiannya dan suka menghinamu atas apa yang kamu capai dan kamu dapatkan. Atau bahkan dia pernah merebut apa yang sudah kamu perjuangkan dengan susah payah, entah dia merebut pasanganmu atau jabatanmu. Lalu yang ketujuh, kang mituhu dadi cidro. Yang dulu setia menjadi berkhianat. Jadi orang-orang yang dulu tunduk, patuh dan setia kepadanya, contohnya dalam urusan pekerjaan adalah bawahan-bawahan atau orang kepercayaannya, itu dulu mereka patuh, sekarang malah mengkhianatinya. Atau misalkan juga pasangan yang dulu setia kepadanya, sekarang berubah menjadi mengkhianati dan meninggalkannya dengan orang lain. Itu adalah tanda dia kualat sama kamu karena dulu dia menyakitimu dengan cara mengkhianati kepercayaanmu kepadanya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.